Hai, welcome back to my channel. Di video kali ini gue mau nyeritain sedikit soal satu buku yang membuat gue kembali jatuh cinta sama penulisnya. Dan ya, kalau kalian udah lihat thumbnailnya, gue mau ngebahas buku Middle of the Night karyanya Riley Sager. Oke, jadi buat kalian yang mungkin udah ngikutin gue dari lama, kalian pasti tahu kalau gue suka banget sama Riley Sager, gue suka sama cara penulisan dia dan gue suka banget sama buku-bukunya dia dan gue juga banyak ngomongin dia di video-video di YouTube gue ini. Dan dari 8 buku dia yang udah tayang, dari 8 buku dia yang udah terbit, gue udah baca 8-8-nya sama Middle of the Night ini dan dia kayaknya Juni mau nerbitin buku baru dan ya, dari 8 itu nggak semuanya gue suka juga sih. Jadi ada beberapa buku yang gue ngerasa kayak, ini nggak masuk banget ke gue gitu dan tapi mostly buku-bukunya dia gue suka banget. Gue pertama kali baca buku dia tuh di 2022 atau 2021 kalau nggak salah, 2022 sih kayaknya. Itu gue suka banget sama dia gitu kan, gue suka banget sama cara penulisannya dia, karena cocok banget, masuk banget di gue. Cuman terus makin ke sini gue ngerasa kayak gue udah agak gimana ya, udah agak bosen juga gitu baca bukunya dia. Cuman di buku Middle of the Night ini entah kenapa gue merasakan kembali percikan yang gue rasakan ketika gue baca buku dia untuk pertama kalinya, yaitu buku pertama dia yang gue baca itu adalah Lock Every Door dan sensasi yang ditimbulkan sama Middle of the Night ini tuh membawa gue kembali ke masa-masa di mana gue baru menemukan Riley Sager sebagai penulis favorit gue. Untuk blurbnya sendiri, Middle of the Night ini ambil cerita tentang Ethan Marsh, di mana Ethan Marsh ini dia kembali ke rumah masa kecilnya dia, dan dia tuh kan tinggalnya kayak di semacam klaster gitu. Jadi di klaster itu tuh cuma kayak ada 7 atau 8 keluarga gitu. Dan 30 tahun yang lalu, waktu dia berumur 10 tahun, Ethan mengalami suatu kejadian traumatis di mana waktu dia lagi main kemah-kemahan gitu sama temennya, sama sahabatnya Billy, terus tiba-tiba suatu pagi dia ngerasa kayak, dia tidak menemukan sahabatnya di sampingnya dia karena Billy tiba-tiba menghilang, yang tersisa itu jejaknya ya cuman sayatan atau robekan di tendanya yang mereka tiduri, dan ya udah gitu Billy nggak ketemu, kayak hilang aja gitu, nggak tahu ada di mana dan, hal itu jadi traumatis banget buat Ethan dan ketika dia dewasa dia harus balik lagi ke rumah masa kecilnya karena orang tuanya tuh pindah dan, dia tinggal sementara di rumah masa kecilnya itu. Dan entah kenapa pas dia lagi balik itu justru dia ngerasa kayak semesta nih nyuruh dia memberikan tanda-tanda dan menuntun dia untuk mencari tahu apa yang terjadi sama Billy di 30 tahun yang lalu gitu dan ya udah gitu kayak banyak banget kejadian yang membuat Ethan merasa kayak, "Oke, gue harus menyelidiki nih apa yang terjadi sama Billy," dan, keseluruhan ceritanya, kita akan mengikuti petualangan petualangan penyelidikannya si, Ethan dalam mencari kebenaran atas misteri hilangnya si Billy. Dan setelah gue baca blurbnya, gue penasaran banget pengen baca bukunya dan ya gue tidak menyesal karena gue suka banget. Dan walaupun 2 buku terakhir yang gue baca dari dia itu adalah The Last Time I Lied dan The Only One Left, itu 2 buku itu lumayan bikin gue capek karena plot twist-nya tuh numpuk banget. Jadi gue nggak ngerti mungkin Riley Sager merasa dia harus membuat buku-buku tersebut menjadi buku yang sangat fenomenal, yang sangat misterius, sangat thrilling. Jadi dia akhirnya, apalagi ya yang bisa gue bikin ya, oh oke gue tumpuk aja deh plot twist-nya gitu. Nah cuman di Middle of the Night ini gue ngerasa dia lebih nyantai nulisnya. Gue pun ngerasanya lebih nyantai baca bukunya karena, eee, sambil si Ethan ini menyelidiki apa yang terjadi sama Billy, kita juga akan diajak untuk melihat masa lalunya Ethan waktu dia masih kecil sama Billy dan bagaimana Ethan yang berumur 10 tahun ini melihat orang-orang di sekelilingnya dia yang tinggal di klaster itu gitu, yang cuman ada berapa keluarga itu, dan itu sangat menarik gitu dan itu yang hal-hal itu membuat apa ya, kayak semacam hipotesis di kepala gue tentang apa sih kemungkinan yang terjadi sama si Billy gitu dan plot twist-nya juga nggak bertumpuk-tumpuk, bener-bener yang kayak, ya ketika lo dapet closure ya oke itu closure-nya gitu. Gue suka banget, apa ya, gue ngerasa buku ini bener-bener refreshing banget dan gue seneng karena gue menemukan kembali percikan kecintaan gue sama Riley Sager dari buku ini lagi gitu dan, eee, ini buku buku ke-8 dia yang gue baca. Jadi gue udah baca semua buku dia yang udah terbit. Iya loh, gue udah baca semua buku dia yang udah terbit dan bulan Juni kan dia mau terbitin satu buku lagi. Jadi ya gue penasaran pengen baca buku itu juga dan ya so far Riley Sager itu masih apa ya, masih
masih menjadi favorit gue gitu, walaupun 2 buku dia yang terakhir gue baca tuh kurang, gue agak capek bacanya. Tapi terobati banget ketika gue baca Middle of the Night ini karena memang sangat-sangat menyegarkan, sangat menyenangkan, dan di buku ini tuh ada unsur horor, ada kayak paranormal experience ya, Ethan gitu, tapi menurut gue masih logis gitu. Jadi masih masuk ke logika gue, nggak yang, "Ini apa ini?" Gitu, tapi masih masih masuk banget ke logika gue, jadi ya gue suka gitu. Jadi ketika gue baca Ethan di situ kan Ethan cerita tentang apa, paranormal experience-nya dia, cuma gue ngerasa kayak, "Enggak, ini pasti ada penjelasan logisnya," gitu. Dan ya memang ada penjelasan logisnya gitu, dan itu yang bikin gue suka. Jadi masih ada unsur horor, menegangkan gitu, tapi ya masih logis, dan hal itulah yang bikin gua jatuh cinta banget sama Riley Sager kan, karena kalau kalian belum pernah baca, Lock Every Door itu juga ada unsur-unsur kayak paranormal paranormal experience, tapi ya masih logis banget, masih ada penjelasan logisnya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin gak suka horor yang gimana-gimana gitu, yang kayak, "Ah, gila ini nggak masuk akal," gitu, kalian pasti bakalan suka sih sama Lock Every Door, karena menurut gue walaupun dia ada unsur horor yang menyerempet-nyerempet paranormal experience, tapi itu masih logis gitu, masih ada penjelasan logisnya gitu. Dan ya, gue suka banget baca buku ini. Buku ini gue kasih rating 5 dari 5 bintang karena gue sesuka itu sama buku ini, dan sebenarnya gue juga nggak pernah ngasih rating di bawah 4 bintang sih ya buat Riley Sager. Mmm, Kayaknya nggak pernah. Tapi ada satu buku dia yang gue kurang suka. Sorry to say kalau mungkin ada yang suka sama buku ini, tapi gue kurang suka sama buku dia yang House Across the Lake karena menurut gue itu flop banget. Gue kurang suka walaupun dia pakai dedication-nya itu pakai lirik lagu dari Mbak Taylor Swift. Cuma gue kurang suka banget sama buku itu. Jadi kalau gue boleh nge-ranking 1 sampai 8 bukunya Riley Sager, pertama itu adalah Lock Every Door, kedua itu Middle of the Night ini, ketiga Home Before Dark, terakhir itu House Across the Lake. Itu gue kurang suka sih, gue kurang suka banget, nggak tahu kenapa gue kurang suka. Karena kayak, ya itu nggak logis menurut gue gitu kan, karena itu menurut gue nggak logis sih. Jadi sorry ya kalau ada yang suka sama buku itu gitu, tapi ini pendapat pribadi gue. Tapi gue juga nggak kasih di bawah 4 bintang deh buku itu, kayaknya cuma 4 bintang doang gue kasih. Cuman ya memang gue kurang suka sama buku yang itu. Dan yang the best masih Lock Every Door sih. Jadi buku Middle of the Night ini akan gue rekomendasikan buat kalian yang udah pernah baca bukunya Riley Sager dan kayak bingung nih mau baca apa lagi, coba baca Middle of the Night ini karena menurut gue bagus banget. Bagus banget sih, gue suka banget. Jadi ya itu tadi cerita gue tentang buku Middle of the Night yang bikin gue kayak ngerasa gue jatuh cinta lagi sama Riley Sager. Jadi ya kalau kalian udah baca buku ini juga boleh banget kasih komentar di kolom komentar di bawah. Dan ya thank you so much for watching this video and I'll see you in my next video. Bye.